Shalom saudara-saudari yang terkasih. Bertemu kembali bersama saya Romo Irvantinus Tarigan dalam renungan kitab suci kita hari ini Selasa 23 April 2024. Hari ini adalah Pekan Paskah yang keempat. Bacaan Injil kita diambil dari Yohanes 10 ayat 22 sampai 30. Kemudian tibalah hari raya penahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberi kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti Aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Saudara dan saudariku yang terkasih, orang-orang Yahudi tetap di dalam keraguan apakah Yesus memang Mesias atau tidak. Mereka sebenarnya sudah mendengar apa yang dikatakan Yesus, melihat apa yang dilakukan Yesus. Tetapi mengapa mereka masih ragu-ragu juga? Mungkin meskipun telah mendengar atau melihat berkali-kali, tetapi sebenarnya mata dan telinga mereka tidak terbuka untuk mendengar dan melihat. Kita mungkin sering juga bertemu dengan orang yang melihat dan mendengar sesuatu, tetapi mereka hanya mengambil apa-apa saja yang berguna untuk membuktikan apa yang sudah mereka pikirkan sebelumnya. Mereka mengabaikan hal-hal lain yang tidak sejalan dari yang sudah mereka pikirkan. Ringkasnya, saudara-saudariku, mereka hanya melihat apa yang ingin mereka lihat. Barangkali itu yang membuat mereka tetap tidak mengenali Yesus. Oleh karena itu Yesus mengatakan, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberi kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku." Saudara-saudariku, paling tidak ada 3 poin yang bisa kita petik dari perkataan Yesus itu. Pertama, berada di antara karya-karya ajaib Allah belum tentu membuat seseorang sadar dan menerima itu sebagai karya ajaib Allah. Kedua, seseorang pertama-tama butuh terbuka untuk menjadi domba yang masuk dalam kawanan Yesus sehingga tidak lagi ragu-ragu tentang identitas Yesus. Dalam bahasa lain, kita bisa berkata demikian. Ketika Anda selalu ragu akan kasih atau cinta seseorang, maka Anda akan tetap ragu. Tetapi selekas Anda merelakan diri untuk mencintai, untuk mengasihi, untuk dicintai, atau untuk dikasihi, maka selekas itu juga keraguan itu akan hilang. Nah, saudara-saudari yang terkasih, berdasar pada 2 poin tadi, kita bisa beranjak ke poin ke-3. Yakni manusia harus membuka diri agar Anda dan saya mampu mengenali Yesus yang hadir di sekitar kita. Dalam bahasa Latin ada 2 istilah yang barangkali berguna untuk
memahami poin ketiga ini tadi, yakni gratia operans dan gratia cooperans. Gratia operans mau menjelaskan bahwa ada karya, ada rahmat Allah yang bekerja secara dinamis, khususnya di dalam diri Yesus Kristus. Sementara gratia cooperans mau menerangkan keterbukaan atau disposisi aktif dari tiap-tiap orang atas rahmat yang ada itu. Atau dalam bahasa lain, benih yang ada atau gratia operans membutuhkan lahan subur, gratia cooperans. Barangkali dua istilah Latin itu bisa membantu kita memahami poin yang ketiga tadi. Ada rahmat Allah, tetapi dari pihak kita manusia juga butuh peran aktif untuk menerima rahmat itu. Saudara-saudariku yang terkasih, saya teringat kisah masa kecil ketika mendengar bacaan Injil kita hari ini. Ketika saya masih kanak-kanak, keluarga kami itu memelihara lembu di kampung halaman sana. Ada juga kereta lembu. Nah, apa yang terjadi? Dari kejauhan pun, kalau sudah mendengar putaran roda kereta lembu itu, saya akan mengenali apakah itu punya kami atau orang lain. Dan lembu kami, sebagaimana lembu orang di kampung pada saat itu, biasanya juga dikalungi semacam lonceng kecil. Ya, bisa dikatakan menjadi semacam klakson lah kalau kereta lembu itu sedang lewat. Nah, lembunya boleh dijual, tetapi loncengnya akan tetap tinggal untuk diwariskan ke lembu berikutnya. Nah, meski dari kejauhan, ketika mendengar lonceng lembu itu, saya biasanya langsung mengenali, ini lembu kami, lonceng lembu kami, atau bukan. Rasanya pengalaman yang sama juga bisa kita alami saat ini. Misalnya, Anda yang memiliki mobil atau sepeda motor, tentu bisa membedakan suara mesinnya. Kalau dari kejauhan Anda sudah dengar, ini punya kami, ini bukan, ini punya kami, ini bukan. Anda bisa membedakan suara mesinnya. Mengapa kita mampu mengenali suara-suara itu? Tentu saudara-saudari, karena kita sering mendengarnya berkali-kali dalam sehari. Tapi terutama karena hidup kita ada kaitannya dengan suara-suara itu. Sehingga kita memang memberi hati untuk mendengarkannya. Interaksi intensif dengan Yesus adalah sesuatu yang baik. Itu bisa menghantar kita kepada pengenalan yang sayup-sayup, pengenalan yang ragu-ragu. Namun, bila Anda ingin sungguh-sungguh mengenali Yesus itu dengan sebenar-benarnya, mulailah mempercayakan diri kepadanya, membiarkan Dia mengendalikan hidup Anda. Biarkan Dia menyentuh Anda hingga diri Anda yang paling dalam, paling rahasia. Saat itulah Anda akan mengenali Dia dengan penuh keyakinan. Interaksi yang intensif, yang terus-menerus tidak menjadi jaminan kalau Anda mengenal Yesus atau tidak. Interaksi yang terus-menerus itu akan membuat Anda mengenal Yesus bila Anda memberi hati, membuka hati, membiarkan Yesus masuk ke dalam diri Anda. Tuhan memberkati kita